Oke guys, balik lagi di channel ini APJ apa aja deh, dimana kalian bisa mendapatkan informasi seputar dunia digital di channel ini. Oke, jadi hari ini di video kali ini kita bakal lanjutin lagi seri, yaitu membuat website, bagaimana membuat website dari basic sampai advance ya, yang dimana dari basicnya kita akan HTML. Dan di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana membuat heading dan juga membuat paragraf dan juga bagaimana membuat sebuah komentar di dalam HTML. Nah, jadi kali ini kita akan belajar bagaimana sih, tapi apa yang disebut dengan atribut di dalam HTML, bagaimana membuat link untuk berpindah-pindah halaman, dan bagaimana cara menampilkan sebuah gambar di website seperti itu. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke materinya. Yang pertama, atribut. Nah, di sini itu atribut katanya dapat memberikan atau menyediakan informasi tambahan pada sebuah elemen HTML ya. Yang dimana kan sebelumnya kita udah belajar mengenai heading itu, yang mana tagnya itu atau elemennya itu H1 sampai dengan H6. Nah, jadi informasi yang diberikan dari tag heading itu atau H1 sampai 6 itu ya, informasinya ini cuma heading gitu, ini cuma untuk membuat titel. Sama halnya seperti tag P atau paragraf, informasi yang diberikan yang hanya ini untuk paragraf seperti itu. Nah, nantinya dengan adanya atribut ini atau dengan kita tambahkannya atribut ini pada elemen HTML, informasi yang diberikan itu jadi dapat bertambah seperti itu. Dan juga katanya elemen HTML ini semua elemen HTML dapat memiliki atribut seperti itu. Dan atribut sendiri ini didefinisikan pada tag pembuka. Nah, ini maksudnya seperti apa nanti kita contohkan pada saat pembuatan link dan juga pembuatan gambar. Lalu atribut ini selalu berpasangan ya antara name dan juga value. Nah, jadi contohnya itu seperti ini, ada name baru value-nya itu apa. Jadi nama atributnya itu apa, isi atributnya itu seperti apa. Nah, contoh-contoh atribut itu seperti ini. Yang pertama ada href, ada src, alt, width, height, target. Nah, ini hanya beberapa atribut dari yang akan kita pelajari. Itu ya, sebanyak atribut lainnya seperti kelas, id, baru style dan lain sebagainya itu masih banyak seperti itu. Nah, untuk penerapannya sendiri nanti penerapan atribut sendiri akan kita pelajari nanti ketika kita praktekin di bagian link dan juga image seperti itu. Oke, ini kita lanjut dulu link ya. Jadi link ini katanya hampir selalu ada ya pada suatu halaman website, dan link juga akhirnya memungkinkan untuk pindah-pindah antar halaman seperti itu. Jadi fungsinya link umumnya ya untuk pindah-pindah halaman gitu, untuk pindah halaman dari website yang satu ke website yang lain seperti itu. Nah, untuk tagnya sendiri itu seperti ini ya. Untuk membuat link kita menggunakan tag A atau anchor ya, lalu diikuti dengan atribut. Nah, seperti ini atribut ya. Jadi penerapan atribut itu seperti ini. Jadi nama atributnya href, lalu value-nya URL-nya itu nanti, lalu setelah itu ada nama linknya itu apa, disertai dengan tag penutup seperti itu. Jadi untuk pembuatan link itu seperti ini. Selanjutnya katanya di sini href ini merupakan atribut yang udah jelas ya. Href ini merupakan atribut yang berfungsi untuk mengindikasikan tujuan dari link tersebut. Jadi tujuan linknya ini nanti mau kemana ya, kita buat di dalam value href-nya ini atau URL-nya ini nanti kita sertakan. Dan juga untuk nama linknya ini itu nggak mesti teks seperti ini ya, itu bisa berupa gambar, icon dan lain sebagainya, itu bisa, nggak mesti nama seperti ini. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Untuk membuat link kita pakai tag A, lalu diikuti atributnya href ini, lalu value-nya google.com, nanti name-nya itu Google, yang artinya nanti ketika link ini diklik akan menuju ke websitenya Google seperti itu. Dan biasanya kalau membuat link itu pasti antara href ini itu selalu ada seperti itu biasanya.
Nah, selanjutnya kita coba praktekin aja bagaimana cara pembuatan link atau penerapan link di HTML seperti itu. Langsung kita praktekin. Jadi silakan kalian buka Visual Studio Code kalian atau text editor kalian masing-masing. Nah, ini adalah hasil dari pertemuan sebelumnya ya, dimana kita belajar heading, paragraf, dan juga komentar. Nah, yang pertama di sini kita coba buat folder baru aja. Jadi di dalam folder HTML dasar, di sini kita buat folder baru, namanya kita buat aja pertemuan 2. Nah, jika sudah, seperti biasa, kita buka folder pertemuan 2 tadi di dalam text editor kita, yaitu dari file, lalu open folder, lalu kita pilih yang pertemuan 2. Kemudian kita select foldernya. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan buat file baru seperti biasa. Kita buat aja namanya index.html ya, seperti biasa. Karena kita belajar HTML, jadi ekstensinya harus .html. Nah, jika sudah kita buat struktur dasarnya, cara cepatnya tinggal tekan aja shift angka 1. Kalau kalian bisa tekan tab. Lalu untuk linknya ini untuk titelnya kita buat aja belajar link. Nah, selanjutnya seperti ini. Oke, jadi untuk pembuatan link itu tadi kan kita menggunakan tag A ya, seperti yang nanti ada di materi. Nah, kita tinggal tekan aja tombol keyboard A, lalu langsung tekan tag aja, nanti akan dibuatkan strukturnya seperti ini atau elemennya langsung disertai dengan atribut hrefnya. Nah, atribut hrefnya ini adalah tujuan link ini mau kemana ya. Nah, misalnya di sini kita tujukan aja ke halaman Google, yaitu di https://google.com seperti ini, google.com. Lalu di sini name itu kita buat di sini Google seperti ini. Nah, jadi contohnya seperti ini. Tag A menggunakan tag A atau anchor, lalu disertai dengan atribut href, yang dimana atribut href ini merupakan tujuan dari link ini mau kemana, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita save lalu kita jalankan, misalnya seperti ini kurang lebih. Dan kalau misalnya ini kita klik tombol Google-nya, kita klik, nah maka dia akan mengakses ke websitenya si Google tadi. Nah, sudah kita sertakan atau kita buat di dalam value hrefnya seperti itu. Nah, jadi caranya seperti ini. Nah, atau misalnya kita buat seperti ini deh. Nah, kita hapus yang lebih paham lagi ya. Ini kita coba hapus. Lalu misalnya kita buat heading. Di sini biodata. Kita buat aja biodata saya. Lalu di bawahnya kita buat link untuk ngarah ke website biodata kita gitu. Misalnya di sini kita buat aja nama websitenya nanti biodata seperti ini. Lalu di sini kita buat name-nya yaitu biodata saya. Nah, tadi kalau misalnya kita mau pindah ke halaman website yang udah jadi, yang udah publish gitu ya, yang udah bisa diakses secara publik, kita menggunakan domainnya. Tetapi kalau misalnya kita mau akses secara lokal seperti ini, kita menggunakan di hrefnya ini kita masukkan name dari file websitenya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita coba buat ya halaman HTML-nya, yaitu biodata.html. Nah, di sini seperti biasa kita buat strukturnya, lalu di titelnya kita buat aja biodata saya, lalu di bodinya kita pakai H1 biodata saya, lalu kita pakai P aja, seperti ini. P lagi, alamat saya kita buat aja Medan, lalu
kita buat lagi status, kita buat aja sis. Nah seperti ini aja, seperti ini aja ya. Ini isi biodatanya. Jadi nanti harapannya ketika link biodata saya ini diklik, dia akan akses ke website ini untuk pindah halaman. Nah, seperti itu. Oke, di sini kita coba save ya. Ini kita coba save. Jangan lupa yang biodata HTML-nya juga di save. Lalu kita balik lagi ke website kita. Ini kita backkan dulu ya. Lalu kita coba refresh lagi. Nah, udah seperti ini. Ada nih nama yang di sini ya, yang di indeksnya, yaitu ada judulnya biodata saya, lalu ada di biodata saya. Nah kalau misalnya link ini kita klik, oke. Ternyata ini yang bermasalah ya. Ternyata nama filenya yang bermasalah, bukan biodata tapi biodata. Oke. Nah di sini kita coba cek lagi biodata, pastiin nama filenya itu sama dengan yang nama filenya ya, dengan yang di sini juga sama. Biodata data panel, biodata data panel. Oke, kita coba refresh lagi, lalu kita coba klik. Nah sudah tampil biodata saya. Nah, di sini ada judulnya biodata saya, lalu ada paragraf yaitu keterangan nama, alamat, dan statusnya. Jadi cara untuk membuat link itu seperti ini tadi ya. Dan ini juga harus kalian perhatikan kalau misalnya nanti ya ini ternyata file biodata HTML ini ada dalam satu buah folder, misalnya seperti ini, kita buat folder lagi namanya biodata. Ini untuk membuat folder kalian bisa pilih yang sebelahnya ya, sebelah kanannya ini untuk buat folder. Lalu biodatanya ini kita masukkan ke dalam folder biodata. Nah sudah seperti ini. Nah jadi sekarang file index dan file biodatanya itu berbeda tempat gitu. File indexnya ada di dalam folder pertemuan 2, sedangkan file biodatanya ada di dalam folder biodatanya lagi. Nah kalau seperti ini cara pengaksesannya itu beda ya. Kita nggak bisa langsung seperti ini. Kalau misalnya kita save, nah sekarang error dia nih, cannot get biodata katanya. Kita coba balik dulu ya ke sini, kita coba refresh lagi. Nah ini kalau misalnya kita klik, nah ini error, cannot get biodata katanya. Nah ini kenapa? Karena sekarang file biodatanya itu enggak satu folder dengan file indexnya yang berbeda folder. Nah kalau seperti ini kita harus masuk dulu ke dalam folder biodatanya. Jadi seperti ini nih, biodata/biodata HTML. Jadi di hierarchinya kita tambahin nama foldernya seperti ini, baru kita buat nama filenya. Nah kalau sudah seperti ini kita save. Nah lihat sekarang kita coba klik ya tombol biodata sayanya. Nah sekarang sudah bisa diakses lagi. Nah, jadi seperti itu caranya. Jadi untuk href ini dia harus sesuaikan dengan file HTML ini tersimpannya di mana, seperti itu. Oke, jadi itu untuk penggunaan link ya. Kita lanjut lagi materi selanjutnya. Nah selanjutnya itu ada link _2 target ya. Ini maksudnya apa? Jadi target ini katanya merupakan atribut juga. Jadi ini atribut dari elemen link katanya, yang berfungsi untuk menentukan tempat untuk membuka dokumen. Jadi nanti link ini berfungsi untuk ketika diklik linknya, dia nanti akan ditampilkan di mana gitu, halaman websitenya seperti itu. Nah contohnya seperti ini. Ini ada beberapa event targetnya atau beberapa value dari atribut target, seperti ada self, blank, parent, dan top. Nah ini kita coba satu-satu. Yang pertama yang target value self dulu ya. Dan di sini keterangannya katanya default dari atribut target, dan juga katanya membuka di halaman yang sama. Nah, jadi ini merupakan kalau yang self ini itu defaultnya. Jadi ketika kita nggak kasih atribut target, dia udah menetapkan atribut ini seperti itu. Dia udah otomatis ngasih atribut target dengan value self. Dan ketika diklik, dia akan membuka di halaman yang sama seperti yang sudah dicontohkan tadi.
Nah, nanti ini kita coba langsung aja, kita coba langsung. Nah, cara penulisannya sama ya, dia ada di tag pembuka. Ini terserah sih sebenarnya, mau setelah ref atau sebelum ref juga nggak masalah peletakannya, tapi di sini kita buat aja setelah refnya ya. Nah, jadi setelah sini, sebelum simbol lebih besar dari yang di sini, kita kasih punya target. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu blank, parent, save, dan top. Nah, kita coba yang save dulu, lalu kita save. Sekarang kita coba balik ke website yang tadi, kita coba back dulu, lalu kita refresh lagi. Nah, sekarang kita coba klik biodata saya. Nah, dia tetap buka di halaman yang sama ya, karena tadi di materinya ini dia tetap membuka di halaman yang sama seperti itu. Dia tetap dibuka di halaman yang sama karena ini udah defaultnya. Nah, sekarang kita coba yang blank. Nah, yang blank ini katanya dia dibukanya di tab baru. Nah, ini kita coba langsung ya, kita ganti save di blank seperti ini. Nah, kita coba save lagi, lalu kita coba balik ke sini, ini kita balik lagi, lalu kita refresh. Nah, sekarang kita klik tombol biodata sayanya. Nah, ini bukanya di tab baru, jadi ada tab baru di sini. Ini yang halaman utamanya atau file indexnya, ini file biodatanya terbukanya di tab baru seperti itu. Jadi bedanya seperti, dan umumnya biasanya sih lebih bagus ya kalau menggunakan target atau atribut target yang blank ini seperti itu, karena dia enggak menutupi halaman sebelumnya seperti itu. Nah, selanjutnya atribut yang berikutnya yaitu atribut parent. Atribut parent ya. Nah, atribut parent ini katanya membuka di parent dokumen. Nah, ini parent dokumen yang halaman itu juga sih sebenarnya. Ya, langsung kita coba praktekin aja. Oke, kita coba buat target parent. Kita coba refresh, atau kita coba sini lagi ya, refresh. Kita coba klik lagi biodata saya, dia sama aja, dia tetap ya kurang lebih sama seperti yang save gitu. Bukanya tetap di sini juga, di halaman yang sama, di halaman parentnya atau halaman utamanya lah, seperti itu. Nah, kita coba atribut yang terakhir, yaitu atribut top value yang top ya. Kita coba value top, katanya di sini membuka dokumen di seluruh body. Nah, seperti ini kita ganti dengan top. Kita coba balik lagi ke sini, kita refresh, lalu kita coba klik biodata saya. Nah, dia kurang lebih sama juga. Jadi kurang lebih yang ketiga event ini, yaitu yang save, parent, sama top itu kurang lebih sama. Dia tetap akan membuka di halaman yang sama, tetapi bedanya mungkin di sini belum terasa antara yang parent dan top gitu. Ketika nanti kalian udah punya beberapa halaman dan akses halaman yang lain dengan menggunakan target yang value-nya parent dan top, nanti itu pasti bisa terasa seperti itu. Cuman ya kalau sekarang ini nampaknya dia seperti yang save gitu, atau yang defaultnya. Nah, jadi untuk pembuatan link itu kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menampilkan sebuah gambar di website. Nah, jadi ya image ya, menampilkan sebuah gambar lah gitu ya, seperti itu. Nah, caranya itu seperti ini. Dia kita menggunakan tag img ya, disertai dengan atribut src, lalu ini tag gambarnya atau lokasi gambarnya itu ada di mana, dan juga ini alternative text. Nah, ini maksudnya seperti apa nanti akan kita coba satu persatu. Nah, tag img ini nggak perlu tag method ya, jadi dia bisa tanpa tag method. Nah, di sini keterangannya src ini merupakan path atau lokasi dari gambar yang kita simpan ada di mana, dan juga alt ini katanya teks alternatif yang akan muncul ketika gambar tidak muncul di website atau tag gambar salah. Jadi nanti ketika gambarnya nggak tampil gitu ya, nanti alt inilah yang akan nampilnya, akan muncul seperti itu, alternatif teks. Nah, contoh itu seperti ini ya, DEMG baru src, ini alamat
gambarnya, nama filenya, ini disertai dengan icon atau alternatif teksnya tadi. Oke, langsung kita coba aja praktekin di sini. Nah, ini oke, kita biarin aja seperti ini. Kita coba aja, kita tampilannya di file biodata aja ya. Jadi file biodata di bawah satu, di sini kita tambahin tag image yaitu dengan img, tekan tab aja. Nah, di sini sudah ada dua atribut src dan al. Nah, tapi untuk nampilin gambar kan kita perlu gambarnya dulu. Nah, di sini kita coba cari dulu gambarnya ya. Di sini coba saya cari gambar. Kalian bisa coba cari gambar yang kalian mau. Di sini saya pakai logo YouTube saja. Lalu saya simpan di dalam pertemuan 2. Lalu kita simpan aja di dalam folder biodata. Nah, di sini kita buat folder lagi aja, image seperti ini. Lalu di dalamnya kita pastekan gambarnya tadi. Nah, biasanya saya buatnya seperti ini ya, biar rapi struktur foldernya gitu. Nah, kalau sudah ada, kita bisa lihat di sini sudah ada folder image dan juga sudah ada nama filenya, nama gambar atau si gambarnya tadi yang kita paste. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita coba tampilkan gambar ini di website kita. Oke, jadi di sini untuk menampilkan gambar, dia kurang lebih sama seperti yang ada di sini ya. Kalau misalnya letak gambarnya itu enggak sama dengan file HTML-nya, ya kita harus cari tahu dulu bagaimana atau di mana dia tersimpan gitu. Nah, karena kan ini gambarnya tersimpan lagi di dalam folder image ya, dia gambarnya ada di folder biodata, lalu ada di folder image, lalu ada di gambarnya. Nah, jadi ini kita harus masuk dulu ke folder image yang jadi di folder image, lalu kita panggil nama filenya apj.png. Nah, lalu untuk akhirnya di sini kita bisa buat sembarang aja atau keterangannya, misalnya di sini logo YouTube seperti ini. Nah, kalau ini untuk targetnya kita buat aja yang blank ya, biar dia buka halaman yang baru atau tab yang baru. Kalau sudah kita save, jangan lupa kita balik lagi ke sini. Nah, ini udah muncul sih sebenarnya, udah langsung muncul dia logonya, logo APJ, logo yang kita masukkan tadi. Lalu di bawahnya ada keterangannya atau nama kita tadi, biodata kita. Seperti ini. Jadi untuk nampilin gambar itu seperti ini, simpel aja. Kita tinggal menggunakan tag img, lalu src-nya ini letaknya di mana, lalu alt-nya atau alternatif teksnya seperti itu. Kita lihat, nah, teks alt ini nggak muncul ya, karena kita di fungsinya sebagai alternatif aja ketika gambarnya ini nggak muncul. Jadi ketika gambar nggak muncul, alt ini baru muncul. Dan misalnya kita coba ini salah ya, padnya salah seperti ini, kita coba buat. Nah, sekarang gambarnya nggak muncul tapi alt ini muncul atau alternatif teksnya ini muncul ya. Di sini muncul di sini. Nah, jadi fungsinya itu untuk ditampilkan ketika gambarnya salah, jadi orang itu bisa tahu sebenarnya ini gambar apa gitu, seperti itu. Jadi kurang lebih fungsinya seperti keterangan ketika gambar itu nggak muncul. Nah, jadi ini untuk membuat gambar. Nah, kita coba tambahin lagi bagaimana cara mengatur ukurannya. Ini kan ukurannya kegedean nih, kegedean kita coba kecilin. Nah, kita bisa menggunakan atribut yaitu width untuk mengatur lebar. Misalnya di sini kita buat aja ukurannya 200 pixel. Nah, kita save. Nah, ini bisa kalian lihat ukurannya sudah kecil. Nah, kalau kita mengatur tingginya, kita bisa menggunakan atribut height. Misalnya kita buat aja 100. Nah, jadi seperti ini. Kalau mau sama, kita buat 200 biar gambarnya ukurannya panjang lebarnya sama. Atau kita bisa terapin salah satu. Kalau kita terapin salah satu itu pasti ukurannya udah otomatis sama. Nah, seperti ini. Nah, jadi itu bagaimana cara menggunakan atribut, cara menggunakan link, dan cara menampilkan gambar di
sebuah HTML seperti itu. Oke, kita balik lagi ke materinya. Nah, jadi itu aja untuk materi hari ini. Di video kali ini kita udah belajar mengenai atribut, link, dan juga IMG atau image. Jadi ini aja materinya. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe kalau misalnya channel ini atau video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.